Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak. Saya rasa sekiranya ia sempat berbicara, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia bisa memperoleh pahala jika saya yang bersedekah atas namanya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bisa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini saya baca dari Riyadhus Shalihin jilid 2. Apakah hadis ini sahih? Lalu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Kalau Bukhari Muslim umumnya sahih, umumnya. Bukhari Muslim ya sahih. Maka dalam hal ini karena hadisnya sahih, umat Islam memahami itu ada dua pendapat. Yang satu ya seperti dohir hadis tadi. Ya, yang satu memahami tidak bisa karena sesuai dengan tuntunan ayat-ayat Quran. Coba dibaca surat An-Najm itu ayat 38 dan 39. Surat An-Najm nomor surat 53 ayat 38 dan 39. Allah taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Surat Fussilat ayat 46. Surat Fussilat nomor surat 41 ayat 46. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Ya. Satu berdasarkan ayat itu, man amila sholihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh, pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, siapa berbuat dosa, dosanya ya untuk dipikul sendiri. Ya, wa laisa lil insan illa ma syaa. Manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang diperoleh itu apa yang diusahakan. Usahanya sendiri gitu. Itu berdasarkan ayat itu. Maka kalau berdasarkan hadis yang ditanyakan tadi, pemahamannya ada dua pemahaman tadi dari kalangan umat Islam. Kalau sudah ada dua pemahaman begitu, ya tidak usah saling menyalahkan paham orang lain, mengeklaim pahamnya sendiri yang benar. Ya, sudah nanti Allah aja yang akan memberikan penilaian yang tepat. Apalagi kalau tadi kan yang kamu baca tadi, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak. Saya rasa sekiranya ia sempat berbicara, tentu ia akan bersedekah." Kan kira-kira tuh ini. Ketika hidup tidak bersedekah, tahu-tahu mendadak mati. Nah, anaknya mengira mungkin andai kata matinya tidak mendadak, mungkin akan bersedekah. Padahal matinya tadi hari itu aja, sebelum mati dia hidup. Dia mati kan dia hidup. Dan ketika hidup kok tidak bersedekah. Bareng mati, anaknya tadi yang mengira, mungkin kalau ibu saya masih hidup, mungkin akan bersedekah. Gitu lah. Mungkin iya, mungkin tidak, kan itu kan? Nah, terus itu ditanyakan kepada Nabi. Ya, ditanyakan Nabi. Yang demikian itu, apakah ia bisa memperoleh pahala jika saya yang bersedekah atas namanya? Ya, anaknya tadi ngira, dia kata ibu saya tidak mendadak mati, mungkin akan bersedekah. Nah, sekarang apa yang ibu saya sedekahkan, tapi untuk atas nama ibu itu apa dia dapat pahala? Dan Nabi jawabnya gimana tadi? Menjawab bisa, gitu saja jawabnya. Bisa. Ya. Lah,
Dari situ maka orang bisa bersedekah untuk niat ibunya sudah mati, bapaknya sudah mati, dasarnya hadis itu. Tapi kalau menurut Al-Quran dikatakan siapa berbuat baik untuk siapa? Dirinya sendiri. Ya, kalau orang mati sudah tidak bisa berbuat baik atau berbuat buruk, orang mati sudah tidak bisa, maka putus. Sudah. Lah anaknya kalau dia bersedekah tadi, menurut ayat itu yang dapat pahala juga anaknya itu sendiri. Anaknya yang dapat pahala. Namun kalau itu terjadi perbedaan paham, saling menghormati. Ya, monggo. Termasuk haji gitu kan. Ada orang yang menghajikan orang tuanya yang sudah mati. Dasarnya yaitu tadi. Haji orang mati. Kalau menurut ayat Quran, ya, orang sudah mati itu tidak punya kewajiban. Ya. Sebab rukun Islam itu untuk orang hidup. Haji salah satu rukun Islam. Itu pun wajib bagi orang Islam yang mampu. Mampu itu ada beberapa faktor. Mampu hartanya, mampu fisiknya. Hartanya mampu, fisiknya tidak mampu, tidak wajib. Ya, fisiknya mampu. Saudara-saudara itu mampu berangkat haji, tapi tidak ada dana untuk berangkat, tidak wajib. Dan orang mati ini fisiknya mampu enggak? Ubah wira iso. Nah, terus hartanya mampu enggak? Harta sudah jadi miliknya hak ahli waris. Maka dari situ belum lagi pelaksanaan ibadah hajinya di sana. Namanya haji itu wukuf di Arafah. Orang sakit keras seperti apa? Kalau dia berada haji sedang sakit di rumah sakit di sana, pas hari Arafah mesti dia dibawa, diwukufkan di situ. Tidak wukuf tidak sah hajinya. Sekarang wis mati dikubur lah ke mukaf piye kowe. Nah, maka itu namun demikian namanya itu beda pemahaman. Ya. Kalau kamu melaksanakan itu silahkan. Bagi yang mengatakan tidak bisa, ya sudah. Jangan disalah-salahkan. Bab pengertian Nabi tanya apa dapat pahala? Bisa. Itu bisa juga beberapa kemungkinan. Ya. Untuk anak ini tadi, karena Nabi kadang-kala kalau ditanya tentang sesuatu agama, jawabnya kadang berbeda-beda. Karena melihat yang dihadapi siapa. Ini ada apa komputernya ini? Kok bunyi terus kenapa komputernya? Bunyi terus nih loh. Jadi Nabi pernah ditanya orang setelah dia masuk Islam ini, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah setelah saya Islam ini? Nabi mengatakan jangan bohong. Lain waktu ditanya orang lain dikatakan apa? Jangan marah. Ya. Kalau orang tidak bisa memahami, Nabi itu gimana tuh? Pertanyaannya sama kok jawabnya beda. Saya tanya tadi jangan marah, yang itu jawabannya jangan bohong. Nah, kan nggak kena sing bener sing di. Ya, pada saat itu pendidikan mungkin Nabi melihat orang ini sukanya marah, maka ditanya ketika setelah dia masuk Islam apa yang harus dilakukan? Jangan marah. Yang satu tadi suka bohong. Nah, tanya setelah jadi orang Islam ditanyakan pada Nabi apa yang harus dilakukan? Jangan bohong. Ada lagi pertanyaan Nabi, siapa ya Rasulullah orang yang harus saya berbakti? Jawabnya Nabi gimana? Ibumu. Summaman. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Nanti ping pindho. Terus kok ibumu terus. Genepi pertanyaan yang ketiga, summaman ya Rasulullah. Siapa lagi setelah ibu saya? Ibumu. Nah, nanti ping telu. Urung marem sing teko itu summaman. Siapa lagi? Baru summa abikum, ya. Abuka. Sama abuka. Tadi ummuka terus abuka. Nah, ini ada yang mengartikan
berarti taat kepada ibu itu 3 kali daripada taatnya kepada berbakti kepada ibu itu 3 kali daripada berbakti kepada bapak. Kalau pelaksananya seperti itu, Quran mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu, tidak dibedakan itu ayah atau ibu, kepada kedua orang tuamu. Nah, mungkin tadi Nabi menjawab ibumu itu melihat orang yang bertanya kurang berbakti kepada ibunya. Anak sekarang umumnya kan ya begitu kan. Kalau dengan ibunya itu dikongkones nyepeleke. Wong ya sosok malah ora wangsulan, malah nek wangsulan bentak. Ya. Nek sing dawuhi bapake ya, kadang-kala ora wani wangsulan ditandangi karo grundel. Nah, sebab takut kalau dengan bapak. Nah, Nabi mempunyai sifat fatonah, cerdik orang ini dengan ibunya kurang hormat. Maka sampai pertanyaan 3 kali jawabnya umuka terus jawabnya. Yang satu setelah 4 kali abuka, bapakmu. Nah, ini memang ada yang menerangkan ya, ustadz atau siapa guru ada menerangkan berbakti kepada ibu itu 3 kali lipat lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Itu kan dasarnya hadis itu tadi. Nah, kita nggak bisa menerima begitu tuh. Dan namanya beda paham. Beda paham saling menghormati. Kalau kembali pada Al-Quran, ayah, ibu wajib kamu berbakti kepada keduanya. Maka kalau kamu sampai berdoa orang itu pun orang kok mohonkan ampun kepada Allah untuk ibunya 3 kali, ayahnya 1 kali. Tidak begitu. Ya, Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma itu keduanya kama rabbayani shaghiran. Kita mohon ampun pada Allah diri kita sendiri dan kedua orang tua ya bapak ibu dimohonkan oleh Allah kepada Allah ya, dan mohon kepada Allah supaya Allah mengasihi sayangi kepada ayah dan ibu warhamhuma, mengasihi sayangi kepada keduanya itu seperti beliau mengasihi sayangi aku ketika aku masih kecil. Ya, masih kecil kan yang gendong saya terus ibu. Iya memang tugas. Bagian tugas itu. Nek bapakmu yang gendongi kowe terus ayahmu, ibumu gendong rasih golek pangan sapa? Ibune kesel, paknya gendongan genti aku kesel. Nah, kesel gitu ini. Arep nyambut gawe, lha kok nek anak nangis aku kesel gendong sapa sing genteni. Ora iso kerja nanti jadinya. Nah, itulah maka sabda Rasulullah itu kadang-kala mempunyai arah pertanyaan itu kepada yang bertanya itu bagaimana beliau membaca sifat-sifat orang yang bertanya. Lah, untuk mendidik ini tekanannya untuk merubah perilaku orang yang bertanya tadi. Supaya betul gitu loh. Nah, maka kembali pada pertanyaan itu ada 2 pemahaman, tidak saling menyalahkan dan saling menghormati. Jangan terus dianggap itu hadisnya sahih, tidak menerima hadis. Bukan tidak menerima hadis. Kalau olah-olahan begitu nanti kan kamu tidak menerima Quran kan gitu kan. Nah, terus paham mana yang memahami Nabi dengan memahami ini, paham mana? Bener ndi gitu loh. Apa yang dikatakan Nabi belum tentu kamu juga memahami kok. Iya enggak? Maka pertanyaan orang tadi pun ya, andai kata ibuku masih hidup mungkin akan bersedekah. Padahal sebelum mati itu hidup enggak? Hidup. Nah, kenapa setelah mati baru kamu perkirakan andai kata hidup mau bersedekah? Kenapa kok tidak bersedekah ketika masih hidup tadi? Nah, kan bisa terjadi perdebatan gitu. Nah, maka lebih baik ya sudah kamu memahami begitu, ya bersedekahlah untuk ibumu, berhajilah untuk ibumu, untuk apa ada silakanlah. Kenapa kamu hanya bersedekah untuk ibumu, puasa untuk ibumu, kok tidak sholat untuk ibumu? Ya, kalau haji untuk ibumu kan
Sudah, lah kalau apa itu sedekah untuk ibumu bisa, lah sholat untuk ibumu. Kalau ibumu sudah mati, kamu mengganti boleh ya disolatkan 5 kali sehari semalam. 1 sholat untuk diri sendiri, yang kedua sholat untuk ibu kalian mati. Padahal ajaran menyolat, sholat ganteni orang mati itu gak ada. Adanya menyolatkan orang yang sudah mati, disolatkan bukan ganteni sholat. Disolatkan. Mengapa disolatkan? Karena sudah tidak bisa sholat. Dan dia orang muslim, maka disolatkan. Jadi sholatnya tadi bukan ganteni karena ibunya gak sholat, wong sholatnya bukan rekaat-rekaatan kok. Ya. Nah, itulah. Jadi perbedaan-perbedaan ini tidak usah dijadikan permusuhan. Tapi jadikan perbendaharaan ilmu pengetahuan. Oh ternyata ada umat Islam yang memahami begini, ada yang memahami begini, saling menghormati. Jangan dijadikan permusuhan, hanya beda paham. Hakikatnya yang benar itu nanti siapa? Yang menilai siapa? Allah. Yang menilai Allah. Mbah sudah 100 tahun masih menyanyi, ya tidak apa-apa wong nyanyi gitu. Apa ini larangan mbah 100 tahun larangan nyanyi itu ada? Nyanyi itu urusan apa? Dunia. Ya toh? Selama tidak ada larangan, kamu jangan melarang. Oh, pantasnya nyanyi canom. Yang membuat pantas itu siapa? Ya toh? Boleh itu.